Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sartika Dewi, mahasiswi semester 3 UIN Sukaryau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa mekanisme dasar kamera video, mengenal inti tombol, dan teknik perekaman kamera video. Pertama, mengenal cara lensa. Di sini ada dua jenis lensa, yaitu lensa fix dan lensa kit. Nah, ini adalah lensa fix. Lensa fix adalah lensa yang memiliki focal length satu saja. Lensa fix tidak bisa melakukan zoom in dan zoom out, tetapi lensa fix lebih fokus dan tajam. Kualitas gambar juga lebih bagus daripada lensa kit. Nah, yang ini adalah lensa kit. Lensa kit adalah lensa yang memiliki focal length yang bervariasi. Biasanya, lensa ini sering disebut juga dengan lensa zoom. Dengan lensa ini, kamu bisa membuat objek tampak lebih besar atau lebih kecil dengan hanya memutar zoom ring pada lensa kamu. Lensa kit juga disebut sebagai lensa bawaan, karena ketika kita membeli kamera baru, kita otomatis mendapatkan lensa jenis ini. Mengenal bodi dan bedah menu kamera. Pada bagian depan, terdapat tombol shutter. Tombol shutter adalah tombol yang digunakan untuk menangkap cahaya yang masuk dari lensa kamera. Tombol ini juga bisa digunakan untuk mengatur fokus jika menekan setengah. Di samping tombol shutter, terdapat anti-red eye. Red eye ini berfungsi untuk mengurangi cahaya merah pada mata ketika memotret menggunakan lampu kilat. Lalu, ada dudukan lensa. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan lensa dengan dudukan kamera. Nah, yang ini adalah indeks dudukan lensa kamera. Jika ingin memasang lensa, kamu harus menyesuaikan indeks yang ada pada lensa kamera dengan indeks yang ada di dudukan lensa kamera. Nah, kalau yang ini adalah tombol pelepas lensa. Jika ingin mengganti lensa, kamu bisa menekan tombol ini untuk melepas lensa. Pada bagian depan juga terdapat cermin yang berfungsi untuk memantulkan cahaya yang ditangkap oleh lensa ke viewfinder. Yang ini adalah lampu flash. Kamu bisa menggunakan lampu ini jika dibutuhkan. Biasanya flash ini digunakan di malam hari atau di siang hari pada saat kondisi tempat gelap. Pada bagian belakang pertama terdapat viewfinder. Viewfinder merupakan jendela kecil pada kamera yang digunakan untuk melihat objek yang akan dipotret. Kedua, terdapat monitor LCD. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan sistem pengaturan pada kamera. Yang ketiga, ada tombol menu. Tombol ini digunakan untuk menampilkan menu yang menyesuaikan fungsi kamera. Dengan tombol ini, kamu bisa menyesuaikan pengaturan kamera kamu secara detail. Yang keempat, terdapat tombol playback. Gunakan tombol ini untuk menampilkan hasil foto yang sudah ditangkap. Kelima, terdapat tombol setting atau multi control. Bagian ini merupakan multi control key dan juga tombol arah yang bisa digunakan untuk memindahkan tampilan dalam mode pemotretan. Tombol ini berfungsi sesuai dengan ikon yang tertera pada tombol. Lalu, ada saklar live view shooting atau movie shooting. Gunakan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan fungsi live view untuk merekam, tetapkan mode pemotretan ke movie shooting, lalu tekan tombol ini untuk memulai perekaman. Selanjutnya, ada mode dial. Bagian ini digunakan untuk mengatur fungsi kamera kamu ke manual atau otomatis. Kemudian terdapat card slot atau tempat kartu. Bagian ini digunakan untuk memasukkan kartu memori yang akan dipakai untuk menampilkan hasil perekaman. Dan pada bagian bawah terdapat soket tripod. Bagian ini digunakan untuk menempatkan kamera pada tripod jika ingin menggunakan tripod. Mengenal inti tombol pada kamera video. Yang pertama, iris atau yang sering disebut diafragma. Diafragma adalah komponen dari dalam lensa yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Diafragma terdiri dari lembaran logam, biasanya terdiri dari 5-8 lembar. Diafragma dapat diatur untuk mengatur ukuran logam di mana cahaya akan masuk. Prinsip kerjanya seperti pupil mata manusia.
Yang kedua, shutter speed. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan ditangkap. Shutter speed juga berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Semakin cepat shutter, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan jumlah cahaya yang masuk semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, semakin lambat shutter, sensor kamera terbuka semakin lama dan jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. White balance. White balance adalah efek cahaya putih. Dalam settingan white balance, objek yang berwarna putih akan tetap tampak putih pada berbagai macam fungsi cahaya. Pada pengaturan white balance, biasanya disesuaikan dengan kondisi cahaya pada saat memotret. Teknik perekaman kamera video. Short taps, yaitu ada extreme long shoot, yaitu menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Yang kedua ada long shoot, yaitu menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Yang ketiga full shoot, yaitu bertujuan untuk memperkenalkan subjek dan apa yang sedang dilakukannya. Yang keempat ada knee shoot, yaitu memperlihatkan aktivitas subjek dari lutut ke atas. Selanjutnya ada medium shoot, yaitu memperlihatkan subjek dari pinggang ke atas dan ekspresinya. Lalu ada medium close up, yaitu memperlihatkan subjek dari dada ke atas. Selanjutnya ada close up, yaitu menunjukkan detail ekspresi subjek. Lalu ada big close up, yaitu lebih menunjukkan detail subjek dengan headroom yang terpotong. Lalu ada extreme close up, yaitu menunjukkan subjek di bagian spesifik tertentu, misalnya mata atau mulut. Selanjutnya, cat in merupakan gerak-gerik dari subjek. Lalu ada point of view, yaitu menunjukkan apa yang dilihat subjek. Lalu, selanjutnya kita masuk ke kamera angle. Yang pertama ada bird's view, yaitu pengambilannya dengan cara dari atas dan menunduk ke bawah seperti sudut pandang seekor burung. Kita juga bisa menggunakan drone. Lalu yang kedua ada high angle, yaitu posisi kamera tinggi dan menunduk ke arah subjek. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.